Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Mazmur 94 ayat yang ke-22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Tuhan, kota bentengku. Teologia umat Israel, teologia orang Israel adalah teologia pengalaman. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, mereka berlari ke sana ke sini, dikejar oleh tentara Firaun. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka kemudian bersembunyi di gunung-gunung batu. Dan dari pengalaman mereka inilah muncul Mazmur ini. Tuhan adalah gunung batu perlindungan. Lalu saudara, ketika bangsa Israel sudah tiba di tanah perjanjian, tiba di Kanaan, mereka kemudian menjadi satu negara. Mereka kemudian mendirikan kota. Dan di dalam kota-kota itu ada benteng-benteng. Ketika musuh menyerang mereka, mereka kemudian bersembunyi dalam kota yang ada benteng itu. Dari pengalaman ini muncullah Mazmur. Tuhan adalah kota bentengku. Saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, ketika Bani Moab dan Amon akan menyerang Yehuda, Raja Yosafat menjadi ketakutan. Dia tahu bahwa laskar yang besar itu tidak mampu dia hadapi. Kemudian Yosafat tahu kemana dia harus datang. Dia harus datang kepada Tuhan, gunung batu dan kota bentengnya. Saudara-saudara, Yosafat kemudian mengajak seluruh rakyat untuk berpuasa. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah menolong Yosafat dan seluruh rakyat. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22. Bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda. Memberikan kemenangan kepada Yosafat dan rakyatnya. Tuhan menolong mereka dengan cara yang luar biasa. Yosafat menghadapi masalah yang besar. 2 kekuatan besar, Moab dan Amon siap menyerang mereka. Yosafat merasa tidak berdaya. Tapi dia tahu dia punya Allah yang besar. Dia punya Tuhan, gunung batunya. Makanya Yosafat datang kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian memberikan pertolongan kepada dia. Memberikan kemenangan kepada Yosafat, Yehuda, dan rakyatnya. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan panik, jangan takut. Karena kita punya Allah yang besar, gunung batu, kota perlindungan. Saudara-saudara, seringkali ketika masalah itu datang kepada kita, kita tidak fokus pada Tuhan, justru kita fokus pada masalah. Ini juga yang terjadi pada Petrus, bukan? Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus ada di atas perahu, dia kemudian berkata kepada Yesus, Tuhan, jika itu Engkau, izinkanlah aku datang kepadamu. Yesus kemudian berkata, datanglah. Petrus kemudian turun dari perahu, berjalan di atas air. Tetapi di tengah jalan, ketika angin datang, ketika gelombang air mulai bergelora, Petrus tidak lagi fokus pada Yesus. Tadi dia fokus pada angin, fokus pada gelombang itu. Maka Petrus mulai tenggelam. Saudara-saudara, bukankah kita pun seperti itu hidup dalam dunia ini? Kita seringkali datang pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Tapi ketika badai dan angin menerpa kita, ketika badai dan gelombang menghantam kita, kita tidak lagi fokus pada Tuhan. Kita justru fokus pada angin dan pada gelombang. Pagi ini saudara, mari kita belajar seperti Yosafat. Dia tahu dia tidak mampu untuk menghadapi masalah besar. Dia tahu dia tidak mampu menghadapi laskar besar, Moab dan Bani Amon. Tapi dia tahu dia harus datang kepada siapa. Dia datang kepada Tuhan, gunung batu dan kota perlindungan. Pagi ini saudara, masalah apapun, tak usah takut, tak usah panik. Datanglah kepada Tuhan, gunung batu dan kota perlindungan. Ingat, Tuhan bukan hanya sanggup menyelamatkan kita di dalam masalah ini. Tuhan bukan sanggup hanya menolong dan menyelamatkan kita di dalam dunia ini.
tapi Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang mampu untuk menolong dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Asal kita mau percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat pribadi kita di dalam hidup ini. Maukah saudara? Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari satu kejadian, bagaimana ketika bangsa Moab dan Bani Amon akan menyerang Yosafat dan Yehuda. Yosafat tahu dia tidak berdaya menghadapi masalah besar. Dia tahu dia tidak berdaya menghadapi laskar besar ini. Tapi di tengah ketidakberdayaannya, Yosafat datang pada gunung batu, kota perlindungan, yaitu Allahnya. Tuhan, dalam hidup ini kami juga mengalami banyak masalah. Dan seringkali kami tidak berdaya. Namun kami percaya, kami punya Allah, kota benteng, kota perlindungan, dan gunung batu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.